nonton gua asik-asik banget gitu, komentarnya pun nggak direm-rem soalnya. Ngina yang ngina terus. Tapi nggak apa guys ya, gua asik aja orangnya guys, gua tenang, gua nggak baperan. Enjoy aja, kalau di sini tidak ada yang baperan. Intinya lo datang, nonton, klik like, subscribe, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Di sini Al-Fakir ingin sedikit mengkritik dan menanggapi mengenai video yang viral akhir-akhir ini dari salah seorang tokoh yang bernama Kiai Marzuki Mustamar. Beliau mengatakan bahwa ngapain kita bilang ya tarim wa ahlaha, wahai tarim dan penduduknya, mending kita itu membanggakan Indonesia. Orang yang hafal Quran di Indonesia lebih banyak, atau semacamnya, yang seolah-olah beliau itu sangat menolak kepada orang Indonesia yang memuji-muji penduduk Tarim atau Yaman. Nah, ini bukan perkara sulit. Ini perkara yang sangat mudah untuk kita cari datanya, bahwa pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Yaman dan penduduknya sangat banyak sekali, dan hadisnya banyak yang sahih. Dan saya kira, saya semakin yakin kenapa kemudian Kiai Marzuki Mustamar dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ya karena mungkin ya beliau tidak terlalu NU, tidak terlalu Nahdlatul Ulama. Pemahaman dasar seperti ini saja beliau tidak paham gitu loh. Jadi saya kira beliau harus banyak belajar lagi. Jangan hanya mengandalkan apa-apa yang sudah dibaca kemarin. Coba perbanyak baca lagi. Ini bukan perkara sulit soalnya. Kayak gini saja beliau tidak paham gitu loh. Pertama, kita sebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang mu'tabar, dipakai di pesantren-pesantren besar, dan bahkan ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU banyak yang menggunakan kitab Bughyah. Di dalam kitab Bughyah diterangkan secara tegas, Hadramaut mikhlafun min makhalifil Yaman al-asfal, wal mikhlaf al-qit'ah min al-iklim mushtamilah ala buldan wa mudun wa qura kathirah masyhurah bil khairi was salah wa a'zamu madaniha Tarim wa Shibam. Jadi Hadramaut adalah salah satu wilayah dari wilayah-wilayah negara Yaman bagian bawah. Istilah al-mikhlaf adalah bagian dari satu negeri atau daerah yang mencakup beberapa daerah, beberapa kota, dan beberapa desa yang sangat banyak. Nah, Hadramaut ini terkenal dengan kebaikan penduduknya dan kesolehan penduduknya. Nah, wa a'zamu madaniha, kota terbesarnya adalah Tarim wa Shibam. Nah, ini keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang dipakai, yang dikaji banyak ulama dari kalangan NU, bahkan pesantren-pesantren besar, bahkan dalam Bahthul Masail antar pesantren sejawa dan lain sebagainya. Dan pujian Rasulullah terhadap Yaman banyak sekali, makanya wajar kalau kita itu mengagungkan Yaman, Kiai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa riwayat ini dari Rasulullah langsung, atakum ahlul Yaman hum araqqu quluban wa alyanu quluban wal iman yamanun wal hikmatu yamaniyah, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, iman berada di Yaman, dan hikmah ada dari Yaman, dari orang-orang Yaman. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Wajar kalau kita mengagumi orang-orang Yaman, dan bahkan hadis-hadis mengenai eskatologi, mengenai akhir zaman, Rasulullah rata-rata mengagungkan Syam dan Yaman. Sampai Rasulullah dulu mendoakan, Allahumma barik lana fi Syamina, berkahilah tanah Syam kami ya Allah, wa barik lana fi Yamanina, dan berkahilah tanah Yaman kami. Doa Rasulullah tidak akan pernah luput. Jadi kalau Rasulullah saja mendoakan kota itu, negara itu, tanah itu, dan penduduknya, maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga mengagungkannya. Gitu loh. Harus seperti ini aja Kiai Marzuki Mustamar tidak paham gitu. Bahkan rawa Abdul Razak ani Bani Juraij qala balaghana anna tubba'an awwalu man kasal Ka'bah. Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa telah sampai riwayat kepada kami bahwa Tubba atau As'ad adalah orang yang pertama kali menutupi Ka'bah, menyelimuti, menggunakan dengan kiswah Ka'bah.
Dia orang mana? Orang Yaman. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk mencaci dia karena dia telah Islam. Nah, pujian Rasulullah kepada penduduk Yaman banyak sekali. Bahkan an Imran bin Husain, riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ata ahlul Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada penduduk Yaman datang kepada Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, "Ji'naka linatafaqquh fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr ma kana." Suatu saat penduduk Yaman datang kepada Rasulullah belajar agama kepada Nabi dan bertanya tentang awal penciptaan semua ini, tentang Allah pertama kali. Maka Rasulullah mengatakan, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu." Allah ada, Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya berada di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard, kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulli syai', dan Allah mencatat di Lauh Mahfuz segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini keutamaan ahlul Yaman, penduduk Yaman, bahwa mereka itu tolabul ilmi kepada Rasulullah, mencari ilmu. Makanya ada riwayat yang mengatakan al-fiqhu bil Yaman. Fikih itu di Yaman. Maksudnya fikih apa? Orang-orang yang memahami kemudian Islam secara menyeluruh rata-rata ada di Yaman. Hadisnya ada itu. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musahafah." Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan cara bersalaman, bermusahafah. Kita kalau datang bertemu orang salaman, itu awalnya dari ahlul Yaman, dari penduduk Yaman. Itu keutamaan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, wa huwa sahih, dan hadis ini sahih. Bahkan qala Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, beliau secara tegas berkata, waqad syahidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli Yaman bil iman wal fiqh. Nabi Muhammad telah bersaksi bahwa penduduk Yaman adalah orang yang beriman, orang yang paham agama Islam. Wa ahlul Yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum. Dan penduduk Yaman adalah orang yang bicaranya sedikit tapi ilmunya luas. Lakin ilmuhum ilmun nafi' fi qulubihim wa yu'abbiruna bi alsinatihim. Dan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat fi qulubihim, di hati mereka, dan mereka menyampaikannya dengan lisan-lisan mereka anil qadril muhtaj ilaihi min dzalika. Hanya sekedarnya saja, sesuai sesuai hajat, tidak bertele-tele dalam hal menyampaikan ilmu. Wa hadza huwal fiqhu wal ilmun nafi, dan inilah yang dimaksud dengan al-fiqhu dan ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Keutamaan apa? Keutamaan penduduk Yaman. Masa begini saja tidak paham? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.